Bukan diganti ceritanya menjadi sangat berbeda, bukan, tapi dimaknai ulang, ya, diberikan pemaknaan ulang, diinterpretasikan lebih baik. Dan nanti ketika sudah netral, maka peristiwa itu nggak penting lagi bagi otak Anda untuk terus muncul dalam kesadaran Anda. Bagaimana cara mengendalikan pikiran supaya kenangan masa lalu akibat sikap orang lain yang mengecewakan tidak terlintas dan terpikirkan lagi di dalam pikiran? Saya sudah mencoba cara Pak Danang yang ada di video YouTube 5 cara berdamai dengan masa lalu, tapi belum berhasil. Dan kenangan masa lalu yang mengecewakan selalu melintas dan terpikirkan tanpa sadar di dalam pikiran. Ini kayaknya cocok ikut yang kemarin ya Pak ya, terapi memaafkan ya. Baik Pak Danang, silahkan bisa dicoba Pak. Sebenarnya Mas Fian, kita itu nggak bisa melupakan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita nggak bisa melupakan langsung celing hilang gitu, nggak bisa, karena dia masih tersimpan dalam otak kita. Apalagi kan situasinya kompleks. Kalau misalkan kita kehilangan kunci, mungkin nggak aja kita lupa naruhnya gitu. Tapi masa ya bisa kita melupakan peristiwa yang begitu getir dalam kehidupan kita? Nggak bisa, Mas Fian. Akan tetap teringat, gitu. Akan tetap teringat. Nah, jadi solusinya adalah bukan melupakan sebenarnya, tapi menetralisir peristiwa ingatan tersebut. Karena kenapa ingatan itu muncul? Kenapa ingatan lain nggak muncul kan gitu? Ingatan lain yang nggak muncul itu kalau kita ingat-ingat juga kita ingat. Tapi kenapa tanpa kita panggil ingatan yang negatif itu kok tiba-tiba muncul? Begitu kan pertanyaannya begitu kan? Itu yang mengganggu kan. Jadi solusinya adalah bukan memaafkan, solusinya bukan melupakan, gitu loh. Solusinya adalah memaafkan, solusinya adalah menetralisir. Ya mungkin kalau itu terkait dengan dendam, kita memaafkan. Tapi kalau itu terkait dengan kehilangan, terkait dengan sesuatu hal terkait dengan kegagalan, mungkin kita harus merelakan. Jadi tergantung. Intinya menetralisir, begitu. Nah, tapi sulit loh Mas. Sulit. Iya memang sulit. Karena apa? Karena sudah bertahun-tahun pikiran itu muncul, ya, dan itu diputar terus, gulung terus. Gitu. Semakin lama kan semakin kuat tuh, energinya semakin kuat, rekamannya juga semakin jelas. Malah ditambah-tambahi hal-hal yang lain, rekaman itu menjadi bias juga, gitu loh. Jadi pseudo memori tambah gak karu-karuan, gitu loh. Dan itu karena sudah lama sudah lengket di situ. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Anda bisa, kalau memang itu sudah parah, sudah sulit sekali, Anda bisa ke hipnoterapis. Di situ ada Pak Hari, di situ ya, ada Dr. Jen. Anda bisa ke psikolog klinis yang bisa menangani terkait dengan isu-isu masa lalu, itu bisa ya. Dengan cara apa? Dengan cara nanti akan diaktifasi saraf-saraf yang bertanggung jawab pada peristiwa itu, muncul dia, lalu emosinya itu dikuras. Setelah dikuras, itu akan dilakukan pemaknaan ulang. Ya, bukan diganti ceritanya menjadi sangat berbeda, bukan. Bukan diganti ceritanya menjadi sangat berbeda, bukan, tapi dimaknai ulang, ya. Diberikan pemaknaan ulang, diinterpretasikan lebih baik. Dan nanti ketika sudah netral, maka peristiwa itu nggak penting lagi bagi otak Anda untuk terus muncul dalam kesadaran Anda. Karena sudah tidak ada emosi yang ingin diekspresikan. Jadi emosi itu kan ingin diekspresikan. Emosi apa? Mungkin emosi marah, emosi dendam, mungkin emosi sedih, ya, mungkin emosi cinta. Banyak orang yang berpikir begini. Aku nggak pingin ingat dia lagi. Aku pingin melupakan mantanku. Gitu. Ya, sebenarnya dia bukan benci, tapi cinta, tapi kangen. Nah, ekspresi itu kan belum keluar tuh. Ya, makanya dia mengumpal, dicampur dengan benci, dicampur dengan cinta, dicampur dengan kangen, dicampur dengan terasa nanti jadi satu ngumpul di situ dan itu intens sekali. Pikirannya diputar terus karena dia muncul dan diingat-ingat terus, akhirnya menggulung sampai dia nggak bisa lupa selama beberapa tahun gitu.
itu kan sangat mengganggu. Itu bukannya dilupakan solusinya, tetapi itu dinetralisir. Karena semakin kita ingin melupakan, semakin dia akan muncul lagi, karena dia butuh ekspresi, butuh dimengerti. Dia membawa pesan, kamu harus ngapain. Ya. Kira-kira begitu, Mas Fian. Oke, baik Pak Danang. Wah, saya jadi penasaran nih, Kak. Berarti bisa ketika kita melakukan terapi kognitif ini, terus tiba-tiba ingat nih Pak, misalnya, apakah itu bisa memicu kegagalan nih Pak dalam terapi ini Pak? Gimana Mas? Tiba-tiba keinget? Kalau misalnya ya kita udah melakukan terapinya, udah dituliskan, terus tiba-tiba keinget lagi dan kita nggak sempat untuk menetralisirnya gitu Pak. Apakah itu bisa menyebabkan kegagalan atau berkurang presentasinya atau seperti apa itu Pak? Oke, pertanyaan yang baik sekali. Jadi terapi kognitif ini untuk disosiasi kognitif, untuk membuat pikiran kita itu lebih baik, lebih logis, lebih bisa waspada dengan pikiran-pikiran negatif. Tapi ketika itu isunya terkait dengan trauma di masa lalu, ada emosi intens terhadap suatu ingatan tertentu, maka mungkin ada terapi-terapi lain yang cocok Mas, dan itu bisa dikombinasikan dengan terapi kognitif. Ada yang namanya terapi kognitif behavior hipnoterapi, ada tuh. Jadi gabungan antara kognitif dan juga hipnosis. Gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi kalau memang itu sulit bagi Anda, silakan nanti konsultasi ke profesional.